Ya Pak nggih. Wah, lauknya lele. Cocok Banes, mantap. Tadi memang bawa Suasananya semadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk hadir di acara buka puasa bersama kelompok atau komunitas UMKM Wiranesia Madiun ya. Meskipun tadi hujan, ini sudah reda. Yang hadir nggak ada 10, bookingannya 20, tapi tetap kita nanti bungkus ya, kasihkan ke teman kita, saudara kita, punya santri, punya open ya, nanti bisa. Alhamdulillah, bapak hadirin sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengisi waktu menjelang berbuka puasa, kita mudzakarah sedikit ya mengenai pentingnya agama, pentingnya iman dan amal soleh, pentingnya puasa atau lain-lain mengenai agama. Jadi agama ini masya Allah sumber kehidupan ya, sumber apa itu, tata cara kehidupan kita menjalani kehidupan ya. Manusia itu dari bayi nggak tahu apa-apa, nggak bisa melek, nggak bisa ngomong, makan aja ya nggak bisa, sampai dewasa, sampai tua, sampai mati. Nah, itu ada aturannya ya. Kalau bayi senengannya nangis, bayi nangis, orang tuanya datang, apa kebutuhannya langsung selesai, itu bayi. Tapi kalau udah gede nggak bisa gitu, kita butuh apa-apa nangis, orang nggak mau datang ya. Memang tahamnya bukan bayi. Setelah bayi anak kecil itu senangannya apa? Mainan. Maka dikasih mainan, mobil-mobilan, apa itu tembak-tembakan, apa itu mainan apa, dia sudah senang. Nggak butuh duit, nggak butuh emas, nggak butuh pabrik, nggak butuh pekerjaan. Yang penting dia mainan, senang. Entah itu laki-laki, wanita, semuanya mainan. Remaja dikit itu apa senangannya? Mainannya agak jauh, ya mainannya agak jauh. Seneng wanita, seneng cewek, ya. Apalagi seneng rekreasi, jalan-jalan sampai ke puncak, sampai ke naik gunung, itu agak remaja. Dewasa dikit pikirannya udah lain. Dewasa dikit pikirannya apa itu? Mulai mikir cari duit, mulai mikir bekerja, mulai mikir hidup berumah tangga. Terus sampai berumah tangga, masalahnya ada terus, punya anak, masalah dengan anak, punya istri, masalah dengan istri, punya suami, masalah dengan suami, nanti punya cucu, masalah dengan cucu, ya. Punya pekerjaan dicari, masalah dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah nanti kalau sudah tua, kerja tua, dunia tua, dadak bengek tua, dia akan pelajari yang lain. Apa itu? Untuk ketenangan hati, ketenangan jiwa, agama. Dia sudah dunia sudah tua. Saya tuh dunia sudah tua, sudah pernah merasakan ini semua, makanan paling enak, sate gulai sudah pernah, suami istri sudah pernah, apalagi di puncak sudah pernah. Semua kehidupan dunia sudah pernah, jenuh juga manusia. Cari ketenangan,
ketengahan ternyata dalam agama. Sholat nikmat, baca Quran nikmat, puasa yang kelihatannya lapar nikmat. Susah payah memperjuangkan agama, dilihat orang susah. Wah itu susah itu, perang sana sini berjuang, kadang-kadang nemu musuh ditembak, ya. Di Palestina sana kelihatannya susah. Kita lihat susah, tapi orang sana lihat itu adalah seperti taman-taman surga. Sudut pandang beda, ya. Kadang-kadang kita ini di jalan lihat orang miskin, wah ini susah ini, gak punya apa-apa. Tapi ternyata orang miskin itu dia tidak menyembunyikan kemiskinannya. Maksudnya itu apa? Meskipun miskin dia tidak sifat mintanya nggak ada, dia hanya beribadah kepada Allah. Orang miskin lihat kita kasihan, wah itu kasihan itu, kebanyakan duit nanti hisapnya berat. Ya, itu orang miskin yang punya agama. Tapi kalau orang miskin tidak punya agama, seperti di Al-Quran itu, rombongannya Karun itu lewat, jeret. Orang yang nggak punya ilmu, wah enak itu Karun. Kuncinya gudang aja dibawa oleh 7 ekor unta, muatan penuh, masih kurang, kuncinya saja, belum isinya. Ya, Karun ini ceritanya, dia tuh punya teknologi kimia, besi jadi emas, ilmunya ada itu zaman itu. Nah sekarang ilmunya hilang, tapi sebentar lagi katanya ada lagi. Besi atau apa saja kasih cairan kimia jadi emas. Jadi Karun itu punya ilmu itu, jadi semua jadi besi jadi emas sampai bertumpuk-tumpuk emasnya itu. Tapi kalau orang punya ilmu, orang alim lihat begitu, itu bukan suatu kebahagiaan. Banyaknya emas, banyak yang terbenda bukan suatu kebahagiaan. Kebahagiaannya bila taat kepada Allah, ikut sunnah nabinya, itulah kebahagiaan. Di luar itu ya kelihatannya semu. Nah, setelah itu perjalanan manusia ini kelihatannya badan gini ya, 70 kilo, 60 kilo, unik ini. Kelihatannya simple, ada daging, ada darah, ada tulang. Tapi ini manusia ini Masya Allah. Ini punya dimensi kehidupan fisik dunia dan punya dimensi kehidupan akhirat. Dimensi lain. Di akhirat itu ruang waktunya lain, nggak ada batasnya. Dimensi dunia kita terkurung dalam ruang, waktu, jarak. Ruangannya kita ya sekitar ini, nggak bisa kemana-mana lagi. Waktunya ada waktunya 1 kali 24 jam. Tapi kalau sudah masuk akhirat, lain itu Bapak. Jadi manusia yang kelihatannya ini menentukan badan, daging, tulang ini ada ya, punya hati, punya ini. Menentukannya bagaimana? Kita ini nanti di sananya itu gagal atau sukses itu di sananya kita akan lihat. Nah, di sananya tuh nanti pengeterapannya di sini. Ya kalau kita lihat perjuangan Nabi dan para sahabat, para tabi'in dahulu ada ya, dia itu memperjuangkan agama, Masya Allah. Kalau orang sekarang melihat itu ada ya, nggak akan mampu ya. Kadang jalan dari Irak, Baghdad